Perjalanan Al Mustafa. Setelah sukses hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membangun masjid, tapi juga membangun sebuah negara. Beliau merumuskan Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang luar biasa. Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain sepakat bahwa hidup damai, tidak saling menyakiti, dan bahu-membahu membela Madinah dari serangan musuh. Keren bukan? Pada tahun kedua Hijriah, tepat setelah kemenangan besar Muslim di Perang Badar, kedengkian mulai muncul dari Bani Qainuqa. Mereka adalah kabilah Yahudi yang ahli pandai besi. Kedengkian itu berubah jadi masalah besar ketika seorang perempuan muslimah dilecehkan di pasar mereka. Seorang muslim membela kehormatannya, tapi justru ia dibunuh. Peristiwa ini adalah pelanggaran perjanjian terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka, tapi dengan sombong mereka menolak dan menantang perang. Apa strategi Rasulullah? Bukan serangan frontal, tapi strategi pengempungan atau blokade selama 15 hari. Cara ini cerdas, menghindari korban besar, dan efektif memutus logistik. Akhirnya, Bani Qainuqa menyerah dan dihukum tegas, diusir dari Madinah menuju Syam, dan pengkhianatan tidak ditoleransi. Setahun kemudian, tahun ketiga Hijriah, datanglah badai yang lebih besar, Perang Uhud. Ini adalah balas dendam kaum Quraisy Mekah atas kekalahan mereka di Badar. Pasukan mereka 3.000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan datang menyerbu Madinah. Awalnya pasukan muslim 1.000 orang, tapi di tengah jalan Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, mengkhianati dan menarik mundur 300 orang. Tersisa 700 muslim bersama Nabi Muhammad SAW. Ujian berat datang dari internal sebelum perang dimulai. Di lereng Gunung Uhud, Nabi SAW menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil, yaitu adalah Bukit Jabal Rumah. Perintahnya sangat jelas, apapun yang terjadi, bukit ini jangan pernah ditinggalkan. Di awal, Muslim unggul dan Quraisy terpukul mundur. Tapi, lihat apa yang terjadi. Sebagian pemanah melanggar perintah dan ikut turun untuk berebut harta rampasan. Peluang emas ini langsung dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, yang pada saat itu masih berada di pihak Quraisy. Beliau memimpin pasukan berkuda, kemudian menyerang dari belakang. Dan seketika, keadaan berbalik. Muslimin terdesak dan banyak sekali yang gugur, termasuk paman Nabi, yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi sendiri terluka parah, wajahnya berdarah dan terjatuh ke dalam lubang. Dalam kondisi sehina dan seperti itu, Nabi SAW justru mengucapkan sabda yang abadi, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahuinya." Perang Uhud mengajarkan kita bahwa sehebat apapun strategi militer, disiplin dan ketaatan penuh adalah kunci kemenangan. Tanpa itu, kesempurnaan strategi akan runtuh. Setelah Perang Uhud, ujian datang lagi. Pada tahun keempat Hijriah, kaum Yahudi Bani Nadir merencanakan kejahatan yang lebih serius, yaitu adalah upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi datang ke perkampungan mereka, mereka berniat untuk menjatuhkan batu besar dari atas bangunan. Berkat wahyu dari Jibril, Nabi SAW selamat dan segera menggunakan strategi yang sama, yaitu adalah pengepungan.
mereka dikepung suplai diputus. Janji dukungan dari kaum munafik ternyata hanya omong kosong. Mereka, Bani Nadir menyerah, lalu diusir dari Madinah dan hanya diizinkan membawa harta kecuali senjata. Peristiwa ini diabadikan langsung dalam surat Al-Hasyr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan penyelesaian dengan tegas, tapi tetap berperi kemanusiaan. Melalui pengepungan, bukan pembantaian. Kekalahan di Uhud justru menjadi pelajaran abadi tentang pentingnya ketaatan total. Dan yang terpenting, melalui semua ujian ini, kaum pengkhianat disingkirkan, kemudian kekuatan internal umat Islam menjadi bersih, dan akhlak memaafkan Nabi menjadi teladan yang tak lekang oleh waktu. Peta Perjalanan Al-Mustafa. Halo para penjelajah sejarah. Kita kembali menyusuri lembaran Sirah Nabawiyah yang penuh ujian dan hikmah. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kaum muslimin menghadapi ancaman dari luar dan dalam, serta bagaimana kecerdasan strategi, keteguhan iman, dan keadilan Islam ditegakkan. 3 peristiwa besar akan kita bahas, yaitu Perang Ahzab atau yang sering kita sebut dengan Perang Khandaq, yang kedua Perang Bani Quraidah, dan yang terakhir yakni Perang Bani Mustaliq. Perang Ahzab terjadi pada tahun 5 Hijriah atau sekitar tahun ke-20 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini disebut Ahzab karena melibatkan gabungan besar berbagai kabilah Quraisy dan Arab yang bersatu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin di Madinah. Latar belakang utama perang ini adalah dendam kaum Quraisy Mekah yang belum menerima kekalahan mereka sebelumnya, khususnya setelah Perang Uhud. Selain itu, kaum Yahudi Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah turut memprovokasi Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya agar menyerang Madinah secara besar-besaran. Jumlah pasukan sekutu diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sementara itu, kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 3.000 orang di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi kondisi yang sangat tidak seimbang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Dari musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengusulkan strategi yang belum pernah dikenal bangsa Arab sebelumnya, yaitu menggali parit besar atau Khandaq di sisi Madinah yang terbuka dan rawan serangan. Strategi ini berhasil menghalangi pasukan musuh untuk menyerbu secara langsung. Selama pengepungan, kaum muslimin menghadapi tekanan yang sangat berat, rasa lapar, cuaca dingin, serta ancaman pengkhianatan dari dalam Madinah. Namun, pertolongan Allah datang melalui badai angin kencang yang merusak perkemahan musuh, memadamkan api-api mereka, dan menimbulkan ketakutan di hati pasukan sekutu. Akhirnya, pasukan Ahzab mundur tanpa terjadi pertempuran terbuka besar. Perang ini mengajarkan pentingnya musyawarah, strategi, dan inovasi, serta menegaskan bahwa pertolongan Allah mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Perang Bani Quraidah terjadi setelah Perang Ahzab, masih pada tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa ini berkaitan langsung dengan pengkhianatan Bani Quraidah, salah satu kabilah Yahudi di Madinah yang melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Madinah dikepung pasukan Ahzab, Bani Quraidah justru bersekongkol dengan musuh.
Pengkhianatan ini sangat membahayakan kaum muslimin karena membuka ancaman dari dalam kota. Setelah pasukan Ahzab mundur, Jibril alaihi salam datang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera bergerak menuju perkampungan Bani Quraidah. Kaum muslimin pun mengepung wilayah mereka secara total. Pengepungan berlangsung sekitar 25 hari hingga akhirnya Bani Quraidah menyerah. Mereka sepakat menyerahkan keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, pemimpin suku Aus yang mereka percayai. Sa'ad bin Mu'adz memutuskan perkara berdasarkan hukum Taurat yang mereka akui sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar tentang konsekuensi pengkhianatan terhadap perjanjian. Perang Bani Quraidah menegaskan bahwa pentingnya menjaga komitmen dan perjanjian. Dengan berakhirnya peristiwa ini, ancaman internal di Madinah dapat diakhiri, sehingga negara-negara Islam menjadi lebih stabil dan aman. Perang Bani Mustalik yang juga dikenal sebagai Perang Muraisi terjadi pada tahun 5 atau 6 Hijriah. Perang ini dipicu oleh rencana Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Harits bin Abi Diror untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Setelah menerima informasi intelijen mengenai rencana tersebut, Rasulullah SAW mengambil langkah preventif dengan mendatangi mereka terlebih dahulu. Strategi ini bertujuan mencegah ancaman sebelum berkembang menjadi serangan besar. Pertempuran berlangsung singkat di wilayah Muraisi dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Banyak anggota Bani Mustalik yang tertawan dalam peristiwa ini. Salah satu peristiwa penting setelah perang ini adalah masuk Islamnya Juwairiyah binti Al-Harits yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Pernikahan ini membawa dampak sosial yang besar karena para sahabat memerdekakan banyak tawanan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Nabi. Dalam perjalanan pulang dari perang ini pula terjadi peristiwa hadis al-ifk, yaitu fitnah besar terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang akhirnya dibersihkan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dalam Al-Qur'an. Perang Bani Mustalik mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan pencegahan dalam menjaga keamanan umat, serta menunjukkan bagaimana akhlak dan kebijakan Rasulullah SAW mampu mengubah permusuhan menjadi persaudaraan. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran tentang bahaya fitnah dan pentingnya tabayyun. Dari perang Ahzab yang syarat strategi dan pertolongan Allah, perang Bani Quraidah yang menegakkan keadilan dan ketegasan, hingga perang Bani Mustalik yang penuh hikmah sosial dan akhlak mulia. Sirah Nabawiyah kembali menunjukkan bahwa sejarah Islam bukan hanya sekedar catatan masa lalu. Ia adalah sumber pelajaran abadi bagi kehidupan umat. Sampai jumpa di kisah Sirah Nabawiyah berikutnya. Semoga setiap peristiwa yang kita pelajari semakin meneguhkan iman dan memperdalam pemahaman kita terhadap Islam.